Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada lillahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMKTI Garuda Nusantara Cimahi tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, anak-anakku sekalian, tolong selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19 agar kita semua dilindungi dari wabah pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai Jabar Masagi. Apa itu Jabar Masagi? Pertama-tama, program Jabar Masagi itu resmi diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Cirebon pada tahun 2018. Jabar Masagi dilatar belakangi oleh terus berkembangnya teknologi yang berdampak pada derasnya arus informasi, terutama di media sosial, yang dapat berpengaruh pada kondisi psikologis para pelajar. Setiap generasi memiliki tantangan tersendiri. Nah, di generasi milenial ini, tantangannya adalah perilaku. Karena informasi, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu datang begitu cepat, utamanya melalui smartphone atau ponsel pintar. Jika generasi milenial salah dalam pergaulan, maka karakter mereka akan rusak. Pintar, tapi tidak santun, tidak hafal dan paham dengan nilai-nilai Pancasila. Jabar Masagi berupaya membumikan pendidikan karakter dalam konteks muatan lokal sebagai akar untuk mengisi ruh pendidikan karakter agar tidak lepas dari akarnya. Tujuan utamanya adalah pendidikan di Jawa Barat bisa menghasilkan siswa yang berakhlak dan kompetitif, sehingga nanti lulusan-lulusan pelajar di Jawa Barat selain cerdas, dia juga memiliki akhlak dan karakter yang membanggakan serta punya spirit pejuang dan spirit untuk berkompetisi. Masagi berasal dari kata pasagi yang artinya adalah bentuk persegi, segi empat atau bujur sangkar. Bentuk bangun seperti itu memiliki empat sisi yang sama dan seimbang. Oleh sebab itu, benda yang memiliki bentuk demikian tidak pernah menggelinding atau bahkan tidak mudah goyah. Posisinya tegak, kokoh karena ditopang oleh sudut atau siku-siku yang kuat. Metafor itulah rupanya yang hendak diterapkan terhadap warga Jawa Barat dari program Jabar Masagi, yaitu membentuk manusia Jawa Barat yang masagi. Jalmi Masagi yaitu manusia yang berpengetahuan atau serba tahu dan serba bisa. Jalmi Masagi memiliki keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani. Tubuhnya sehat, jiwanya kuat. Manusia yang benar dalam bernalar, baik akhlaknya serta elok perilakunya. Ia adalah manusia manggapulia, insan kamil, atau di dalam terminologi pembangunan nasional disebut sebagai manusia seutuhnya. Penguatan pendidikan karakter menjadi komitmen pemerintah Jawa Barat. Jabar Masagi adalah program penguatan pendidikan karakter. Masagi yang dimaksud adalah sempurna pendidikan dalam berbagai aspek. Siswa tidak hanya memiliki kemampuan atau keahlian, akan tetapi memiliki karakter yang baik. Program Jabar Masagi tentu saja sangat berkesesuaian dengan spirit generasi sekarang, sekaligus memberi gagasan baru kepada mereka untuk kembali mengartikulasikan nilai-nilai kesundaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program ini, generasi milenial Sunda diasah
jiwa raganya untuk belajar merasakan atau surti, belajar memahami atau harti, belajar melakukan atau bukti, dan belajar mengabdi atau bakti. Belajar surti atau merasakan adalah kesanggupan hati untuk menanggapi berbagai fenomena yang terindra sehingga muncul pemahaman dan kesadaran atas dasar kelembutan hati dan perasaan. Pribadi yang surti diantaranya peka terhadap lingkungan sekitar karena memiliki perasaan yang kuat untuk berempati. Sebuah ungkapan verbal atau bentuk penderitaan akan mudah menstimulasi relung hati yang paling dalam. Kemudian diikuti oleh tindakan yang patut atau harus dilakukan. Itu terjadi karena surti telah tertanam dan rasa telah terasah dengan tajam. Belajar harti atau memahami adalah sebuah dorongan jiwa untuk mengetahui, mempelajari, dan memahami tentang berbagai hal, misalnya ilmu, teknologi, dan seni. Pribadi yang harti akan memiliki kecakapan untuk memikirkan atau melakukan berbagai hal. Pada pribadi yang demikian, tidak akan terjadi kegagapan atau ketinggalan zaman, karena senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang terbarukan. Karena keterpahaman dan kecakapan itulah, pribadi yang surti dengan sendirinya akan membentuk masyarakat yang literat. Yang ketiga adalah belajar bukti atau melakukan. Berarti berupaya untuk menciptakan sesuatu, baik yang baru maupun memperbaharui. Tahap ini merupakan pembuktian bahwa pribadi yang masagi mampu merealisasikan gagasannya menjadi nyata, bukan sekedar kata-kata. Hasil cipta ini malah akan berbicara lebih banyak dibanding kata-katanya sendiri. Yang keempat adalah belajar bakti atau mengabdi. Adalah mempersembahkan karya bagi halayak, terutama bagi bangsa dan negara. Hal yang didapatkan dengan melakukan bakti adalah ketentraman jiwa. Karena kewajiban sebagai anggota masyarakat telah tertunaikan, yaitu dengan mempersembahkan yang terbaik. Melakukan bukti tentu saja dengan berbagai hal dan cara, bukan hanya materi, tetapi juga dengan pemikiran-pemikiran. Kuncinya adalah semuanya dilakukan atas dasar keikhlasan dalam kerangka hidup bersama. Nah, melalui program Jabar Masagi ini diharapkan anak-anak milenial, khususnya di SMKTI Garuda Nusantara Cimahi, akan menjadi manusia yang unggul, yang bisa menggali dari budaya Jawa Barat. Manusia yang berbudaya ini memiliki kemampuan untuk bisa merasakan, belajar memahami, belajar melakukan, dan belajar hidup bersama. Dan akan terlihat terhadap karakter pribadinya sendiri. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini jelas. Walaupun memang singkat, untuk lebih jelasnya lagi silakan sekalian mencari lebih banyak literatur di media sosial. Bisa itu di YouTube, bisa itu di Instagram, atau mungkin di Google searching nanti mengenai tulisan mengenai Jabar Masagi. Nah, harapannya seperti tadi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian selama 3 tahun sekolah di SMKTI ini kalian bisa menjadi pribadi yang hanya bukan pintar, tetapi pribadi yang santun. Kurang lebih seperti itu. Silakan nanti tugasnya diselesaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan extraordinary crime serta dampak masif korupsi. Sekarang kita akan mempelajari terkait dengan faktor-faktor penyebab korupsi. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi? Pada umumnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi seorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pertama adalah faktor internal atau faktor dari dalam sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, faktor internal ini didorong oleh misalkan dari keinginan untuk memiliki harta secara instan, kemudian faktor keserakahan, dan faktor-faktor dari moral dari seorang pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian kalau faktor eksternal ini banyak dipengaruhi dari faktor luar ya, yang menyebabkan seorang tergiur untuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun dari beberapa teori yang kita pelajari di etika dan anti korupsi ini, terdapat beberapa teori penyebab tindak pidana korupsi. Pertama adalah teori means and scam teori yang dikemukakan oleh Robert Merton. Menurut Robert Merton, korupsi ini terjadi karena adanya tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap norma. Kemudian teori yang serupa dikemukakan oleh Emil Durkheim, seorang sosiolog yang mengatakan bahwa pada hakikatnya sifat manusia itu bersifat pasif dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Ini yang dikenal dengan teori solidaritas sosial. Kemudian teori yang lain dikemukakan oleh Robert Klitgaard yang mengatakan bahwa korupsi terjadi manakala bertemunya monopoli dan diskresi tanpa ada akuntabilitas. Monopoli ini adalah ada satu, mono kan satu. Nah, ada satu kekuasaan, diskresinya suatu kebijakan yang bisa menelurkan suatu keputusan dan tanpa ada akuntabilitas, ya, sehingga menyebabkan korupsi. Kemudian teori lain dikemukakan oleh Jack Bologna dalam teori GONE teori. GONE ini merupakan singkatan. G-nya adalah greed. Greed itu artinya adalah keserakahan. O-nya adalah opportunity. Opportunity artinya adalah kesempatan. N itu artinya need. Need itu artinya adalah kebutuhan. Dan E adalah exposure. Exposure di sini kenapa masuk dalam penyebab korupsi menurut GONE? Karena exposure ini adalah expose itu kan dinyatakan di dalam masyarakat, ternyata orang yang korupsi tidak diapa-apakan. Kalaupun dihukum, hukumannya ringan, sehingga orang berperilaku ingin korupsi juga ya, karena tidak adanya penegakan hukum yang setimpal. Kemudian teori lain dikemukakan oleh Donald Creasy dalam teori fraud triangle. Nah, menurut Donald Creasy dalam fraud triangle ini, korupsi terjadi akibat tiga hal. Pertama adalah faktor pressure. Pressure ini artinya adalah adanya tekanan. Kemudian yang kedua adalah opportunity, adanya kesempatan orang untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir adalah rationalization. Rationalization ini semacam unsur pembenar mengapa dia melakukan tindak pidana korupsi. Misalkan, karena saya gajinya kecil, atau karena orang lain korupsi, sehingga saya ikut-ikutan korupsi. Nah, ini rationalization. Nah, teori fraud triangle ini disempurnakan oleh yang namanya Wolf dan Henderson. Dalam teori penyempurnaan dari fraud triangle namanya fraud diamond. Nah, menurut fraud diamond ini, korupsi tidak hanya disebabkan oleh tiga hal yang tadi, adanya pressure, opportunity, rationalization, tapi juga diakibatkan oleh capability. Jadi kalau seorang nggak punya kapabilitas, sulit untuk korupsi. Ini menurut teori dari Wolf dan Henderson dalam teorinya yang namanya fraud diamond. Nah, demikian adalah teori-teori yang terkait dengan penyebab korupsi yang terjadi di masyarakat atau di manapun di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita waspadai, hendaklah kita jaga diri kita supaya kita
tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi dengan apa? Dengan menguatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa apa yang kita lakukan ini senantiasa diawasi oleh Tuhan dan kita akan bertanggung jawab kepadanya setelah kita meninggal dunia nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mempelajari terkait dengan faktor-faktor penyebab korupsi, maka saat ini kita akan belajar mengenai bagaimana strategi untuk memberantas korupsi. Nah, kalau di Indonesia, di KPK itu ada dua deputi utama yang memberantas korupsi. Pertama adalah deputi pencegahan dan yang kedua adalah deputi penindakan. Tapi saya akan berbicara terkait dengan strateginya ICAC Hong Kong. ICAC Hong Kong itu adalah Independent Commission Against Corruption yang berpusat di Hong Kong. Nah, ICAC Hong Kong itu menggunakan 3 strategi dalam memberantas korupsi. Yang pertama adalah strategi investigation atau deterrent effect. Jadi melalui upaya penegakan hukum atau law enforcement. Yang kedua adalah strategi pencegahan melalui upaya perbaikan sistem. Yang ketiga adalah strategi pendidikan melalui penanaman nilai-nilai di masyarakat. Nah, untuk yang strategi penindakan tadi di Hong Kong itu ada beberapa subdivisi, antara lain adalah pre-investigation atau initial investigation. Artinya sebelum melalui suatu investigasi itu ada upaya yang disebut dengan public complaint, ada pre-investigation. Seperti misalkan pengaduan bisa dari masyarakat, bisa juga dari institusi lain. Kalau di Indonesia, institusi yang lain misalkan dari BPK, dari Ijen. Nah, kalau dari masyarakat bisa langsung ke lembaga anti korupsi tersebut. Kemudian setelah melalui tahapan pre-investigation, maka ditingkatkan menjadi yang namanya indictment atau investigation. Ini adalah tahapan di mana seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, siapa pelaku tindak pidana tersebut. Nah, dengan dalam tahapan investigasi ini, seseorang yang sudah ditetapkan jadi tersangka, mereka dihalangi untuk bepergian ke luar negeri, mereka dicekal, kemudian rekening yang ada di bank yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi diblokir. Nah, kemudian sebagian dari hartanya itu disita oleh penegak hukum dalam proses investigasi ini. Dan seorang tersangka diberi hak didampingi oleh pengacara dalam hal ini. Kemudian setelah tahapan investigasi, itu tahapan berikutnya adalah yang namanya procurement atau prosecution. Prosecution itu artinya adalah tahapan penuntutan. Nah, yang tadinya jadi tersangka menjadi terdakwa, di mana? Di sidang pengadilan. Nah, di sidang pengadilan ini, maka yang berwenang untuk mengadili adalah hakim. Seorang dinyatakan bersalah atau tidak, nah nanti hakim yang memutuskan. Nah, setelah hakim memutuskan bahwa seorang itu harus bertanggung jawab di dalam tindak pidana korupsi, maka seseorang yang tadi ditetapkan dari terdakwa menjadi terpidana. Karena dia nanti akan dipidana melalui pidana badan maupun pidana penggantian uang hasil korupsi. Nah, penggantian ini bisa berupa denda, bisa berupa penggantian dari kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh koruptor, dan juga bisa berupa biaya perkara. Nah, setelah melalui penuntutan, eksekusi, nah terakhir adalah eksekusi. Ini adalah pihak persekutor atau jaksa ini mengeksekusi yang tadi sudah ditetapkan hakim yang punya kekuatan hukum tetap untuk dimasukkan di penjara, atau hasil atau barang-barang yang disita oleh penegak hukum itu dilelang untuk dikembalikan ke kas negara. Nah, kemudian dari sisi pencegahan ini utama adalah perbaikan sistem. Bagaimana cara memperbaiki sistem? Nah, menurut ICAC Hong Kong itu ada beberapa cara. Pertama adalah terkait dengan penerapan
good governance. Good governance ini karakteristiknya antara ini adalah bagaimana supaya tata kelola itu yang bagus. Pertama adalah adanya transparansi. Kemudian transparansi ini keterbukaan ya. Yang kedua adalah akuntabilitas, ada pertanggungjawaban. Kemudian adanya efektif dan efisien. Efektif ini artinya adalah tujuannya tercapai. Efisien ini dengan menggunakan sumber daya terbatas bisa menghasilkan output yang optimal. Kemudian adanya public participation atau partisipasi publik. Kemudian adanya obey the rule, obey the regulation. Artinya patuh pada peraturan dan hukum. Kemudian dari sisi yang ketiga tadi, yang setelah penindakan atau law enforcement, kemudian adanya pencegahan, maka yang terakhir adalah strategi pendidikan. Nah, di IKEK Hong Kong itu pendidikan berdiri sendiri, semacam suatu deputi atau suatu bagian dari komisioner. Nah, di sisi pendidikan ini ditekankan kepada seluruh masyarakat, artinya seluruh masyarakat itu dididik supaya apa? Supaya dia tidak berani melakukan korupsi, karena akibatnya tentu akan kepada penegakan hukum dan berakhir di pidana, bisa di penjara. Nah, untuk pendidikan ini dilakukan tidak hanya di masyarakat publik, tapi juga di sekolah-sekolah, termasuk di universitas. Kalau di kita di KPK itu dilayani oleh yang namanya Direktorat Dikyanmas. Jadi yang membedakan KPK-nya Hong Kong dengan KPK-nya Indonesia, kalau di KPK Hong Kong itu untuk tahap penuntutan tidak dilakukan oleh jaksanya KPK Hong Kong, tapi dilakukan oleh Attorney General atau Jaksa Agungnya ada di Hong Kong. Jadi kejaksaan terpisah. Kalau di kita KPK Indonesia itu penuntutan masih dilakukan oleh jaksa penuntut yang ada di KPK. Bedanya yang kedua lagi, kalau di Hong Kong seluruh masalah korupsi itu yang nangani hanya satu, yaitu KPK-nya Hong Kong atau IKEK Hong Kong. Kalau di Indonesia, untuk korupsi, selain KPK juga bisa ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Nah, demikian adalah strategi pemberantasan korupsi, perbandingan antara Indonesia dan IKEK Hong Kong. Kalau di Indonesia strateginya melalui pencegahan dan pendidikan, kalau di Hong Kong melalui strategi law enforcement atau investigation, kemudian yang kedua adalah prevention atau pencegahan, yang ketiga adalah education, pendidikan. Demikian paparan strategi pemberantasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.